Oh, kali itu dah. Kali itu. Kalau buat mon. Oh, ya. Kalau buat. Daripada diantar kan? Enggak usah. Nuhun ya. Ya. Masih lurus? Masih ada di dalam kata dia. Ngapain nih kali? Sebelah sana deh. Coba aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dengan Teh Lala. Lala? Iya, benar. Oh iya, kenalin saya Mario. Fatia. Katanya Teteh minta tolong sama kita untuk membereskan masalahnya ya. Itu gimana? Iya, aku yang hubungin tim kalian buat membantuin aku buat nyariin Mukti, teman aku, sahabat aku. Iya. Enggak, soalnya tadi kita sempet ke rumah Teteh kan, cuman nggak ada orang di sana. Kita nanya orang lewat. Ada yang lewat. Katanya Teteh di sini, makanya kita langsung ke sini. Sebulan ini saya lagi di kampung, ini liburan. Kalau lagi di kampung, saya tuh pasti jalan-jalannya ke sini, ngabisin waktunya sore-sore di sini gitu. Ya emang enak banget sih di sini. Aku tuh punya teman, sahabat dari kecil, namanya Mukti. Dia tuh orang kaya, dia tuh sering ngasih pinjaman ke aku. Dari aku kecil, dari sekolah sampai beranjak dewasa, buat usaha, dia kan selalu kasih pinjam ke aku, walaupun sih sebenarnya mah dia suka rumahnya dibeja-beja gitu ke orang. Oh, dibilang-bilang ke orang kalau udah ngasih bantuan Ya, gitu. terus kadang-kadang kalau aku pinjam teh, maneh mah nginjem we gawe teh gitu ya. Kadang-kadang kalau ngomongnya berdua sih nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kalau di depan orang mah kan malu juga aja. Jadi depan orang ngomong, Iya. kamu kerjaannya cuma minjem doang gitu. Oh, suka sering gitu, tapi aku mah nggak apa-apa lah gitu ya. Oh, dia udah banyak bantu ke aku. Aku pernah nggak bisa sampai nggak bisa bayar. Dia karena utangnya emang banyak banget buat usaha, dan usahanya tuh nggak jalan gitu kan, malah akunya ditipu orang. Jadi pinjem ke Muti buat usaha, tapi akunya malah ditipu ke orang. Terus aku mutusin buat kerja ke Bandung. Alhamdulillah aku dapet kerjaan bagus, lumayan lah ya, bisa buat hidup aku sama buat nyicil utang ke Muti. Aku suka transferin kerja dikit-dikit gitu. Tapi 6 bulan 7 bulan ini dia nggak ada kabar. Aku susah ngehubunginnya. Sebenarnya masalahnya apa? Kan kalau cuma ngembaliin utang kan udah tinggal ngembaliin aja nggak? Iya, tapi kan kembalinya kemana? Muti tuh nggak susah dihubungi. Jadi kayak lost contact, hilang kontak gitu, nggak ada. Hilang kontak sama sekali nggak ada. Mbak Lala udah pernah coba tanya ke teman Mbak Lala atau gimana? Kan itu teman dari kecil, berarti otomatis teman-teman biasa selingkungan, satu dua kenal orang lah. Ada sih sering suka ke teman sekolah. Mereka juga nggak tahu di mana. Nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga. Mana sih? Dia tuh kayak menghilang gitu. Nggak pindah tahu. keluar kota gitu? Nggak tahu juga. Nggak ngerti. Nggak pernah dengar kabar-kabar? Enggak. Ke rumah keluarganya, mungkin orang tuanya, saudaranya, atau? Udah ke mamahnya. Oh, ke mamanya. Sebenarnya aku kan kenal baiknya dari kecil sama mamahnya. Tapi mamahnya terus pas ketemu sama aku tuh kayak jijik banget. Kayak rujit kayaknya tuh. Aku sampai diusir-usir, disia-sia, gitu. Bukan tujuannya cuma balikin utang kan? Iya. Kok marah? Mamanya tuh bilang, katanya Mut itu bangkrut karena aku. Karena aku terus pinjemin uang ke Muti, sampai Muti bangkrut. Tapi masa iya Muti sampai segitunya?
Aku juga nggak ngerti. Ini kita harus benar-benar cepet-cepet cari Mutinya kalau kayak gini. Gimana kalau ke rumah keluarganya? Kenapa nggak cari ke keluarga suaminya aja? Pasti tahu teh. Ini juga agak krimis, ya udah mending kita jalan aja sekarang ya. Iya, boleh. Ya. Yaudah yuk. Emang rumahnya mertuanya Muti itu di mana? Di daerah Simpang mas, deket Cigendel. Masih daerah Sumedang juga. Daerah Simpang berarti itu jalan raya kan? Jalan raya pinggir jalan. Aku kenal sama keluarganya Muti. Aku juga pernah ketemu sama keluarganya Dadang, mamanya. Aku malah pernah aku juga ke sana, tapi aku malah dimaki-maki, malah dimarah-marahin. Gak tahu kenapa, aku juga nggak ngerti. Dimaki-maki sama siapa? Sama mamanya. Sama mamanya. Lala ke sana coba ngomong apa? Balikin itu utangnya. Iya, aku nyoba ngomong ke mamanya kalau aku ke sana untuk nyoba mau bayar utang. Cuma mamanya malah teriak-teriak kalau aku tuh pembawa sial lah, bikin orang jadi malah susah lah. Nggak ngerti lah, omongannya tuh ngeri-ngeri semua. Kok aneh banget sih? Kamu pernah ada masalah sebelumnya sama Muti ataupun sama Dadangnya? Enggak, cuman kalau aku dulu sering pinjam uang sih iya. Cuman sejauh ini aku nggak pernah punya masalah lah kok sama Muti. Walaupun dia sering dulu ngerendahin aku atau aku pinjam uang ceritain ke orang lain, aku tetap diem kok, nggak pernah ngelawan. Mbak, di sebelah mana? Rumahnya sebelah mana nih? Dikit lagi. Tadi katanya udah. Ini depan, habis toko ini. Ada toko kue Manda. Ya. Ini nih, depan nih. Ini depan. Setelah Kiri, toko Mas. kue ini. Iya, udah mas, depan mas. Depan aja, yuk. Iya. Assalamualaikum. Salam. Teteh? Teteh, Salam. Bu, ya, gini. Ini tuh bukannya rumahnya Kang Dadang ya? Kang Dadang tadi. Oh, buhun, Kapung Purma. Ya dulu ya di sini, tapi dia bangkrut. Bangkrut. Bangkrut sama bos saya. Ini jadi perusahaan bos saya furniture. Udah lama atau selami? 6 bulan belakang. Terus ayana ngalih ke mana? Kami telah ketemu tapi Kapung Purma. Anu tempat wisata Ciherang teh. Setaacan Ciherang. Buhun, Sata Cantik Ciherang. Sebelum Ciherang berarti ya? Sata Cantik sebelum Ternyata Ciherang. dia udah pindah. Gimana ya Bu kalau misalnya mau ketemu sama Kang Dadang? Nah, biasanya sebentar lagi dia suka nongkrong teh. Jam Sore 3. ini? Jam 3 suka nongkrong. Coba aja dilihat. Dia ngojek. Ngojek juga gantian gitu, dia sambil nongkrong juga gitu. Oh, mangga puntennya nggak wagel. Satu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ngojek ya? Perasaan dah Kang Dadang mah orangnya kaya. Teh Mutinya juga kan sering pinjemin uang ke aku dulu. Kenal sama Kang Dadang? Kapung Kurma orang Simpang. Dulu mah orang Simpang. Cuman katanya sih rumahnya kan udah dijual. Sekarang mah pindah katanya rumahnya yang di Cijambu Ciherang. Kita coba tanya-tanya di sana aja, kan katanya pindah di sana ya. Langsung cek rumahnya aja. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu aja. Ya udah nuhun ya Kang ya. Yuk. Mana rumahnya ini? Lah, Siapa tuh Teh? Siapa? ini. Maknya sih Kang Dadang. Itu Kang Dadang. Apa? Tolong tincakan, kartu. Mundur. Sebentar.
nggak boleh diinjak. Mundur lah. Iya, minta jangan injak ini. Saya lah mau diinjakkan. Iya, iya. Curhat. Juragan kumaha Kang maksudnya Kang? Ini kebun Akang kan? Nah, kayaknya Kebun saya, kebun di mana? Mikir atuh. Aing mah gawe di dieu. sama Kang sih orang kaya atuh sama mutik teh. Nah, makanya juga di tempat orang lain. Terus tujuannya naon ka dieu na? Mau ketemu sama Akang, mau ketemu sama Putih, Rek naon? mau bayar utang. Utang? Iya. Ka mana wae kamari? Nah, kan aya niat ayeuna geus sirup kieu atuh. Terus kieu kumaha Kang? Saya cuman kerja di sini. Saya nagih teh kamari ka mana wae. Ya kemarin pas Akang nagih mungkin Stella juga lagi nggak ada uang. Bukannya kemana aja pas teh. Sorry teh. Saya nggak ada urusan sama Teteh sama Akang. Ini cuma urusan sama saya kan dia kan. Istri saya sudah nggak ada di sini. Terus kenapa bawa-bawa kayak gini? Kamu mau ngerekam saya? Mau ngasih tahu ke semua orang bahwa saya teh udah hidup susah ya nak? Enggak Kang. Dan Kang dari kemarin mah belum ada. Nih teh, asal Akang, Teteh tahu. Duit istri saya habis weh, kabeh pinjaman ku si ieu tah. Masa habis semua gara-gara dipinjem Kang? Iya. Kalau misalkan pinjem sekali, dua kali terus ditagih ada mah nggak apa-apa teh. Terus? Ini ditagih kabur-kaburan. Enggak maksud kayak gitu atuh. Dan gara-gara kamu temayar hutang, Kang nggak usah ngomong. Kang tenang dulu, Kang. teh, ingatin. Kang tenang dulu. Gara-gara dia nggak bayar hutang, saya dan keluarga saya harus terpaksa minjem tah ka rentenir. Loh, sorry nih, Kang. Akang bilang pinjem duit sama rentenir. Iya. Tetapi kita dapat informasi katanya Akang ngabisin duit, maaf nih ya, karena judi. Jangan Gua tahu kamu ya. Kang tenang dulu dong, jangan pegang-pegang saya dong. Orang saya juga cuma denger, udah. Kamu juga jangan sok tahu lah. Kalau misalkan informasinya cuma sepihak di sieu hungkul. Bukan sepihak, Kamu saya. nggak tahu kan gimana saya nagih. Terus kemana dia pas saya tagih? Mas juga nggak tahu kan kita dapat informasi dari mana? Ah, peduli. Kamu juga nggak peduli kan? Bukannya saya nggak peduli, kalau saya nggak peduli saya nggak akan di sini. Terus kenapa? Sekarang bawa dia ke sini cuma buat ngakimin saya. Atuh udah. Bukan ini menghakimi. Kalau Kang jadi parah saya kayak gini, aku mah bukannya niatnya kayak gitu. Enggak Kang. Udah, bukan mau berantem, cuma mau ngejelasin, harus dijelasin. Teh orang-orang bilangnya dia kalah judi, terus sekarang Teteh mau aja disalahin kayak gitu aja. Kang, aku mau kesini tuh mau ketemu sama Akang, mau ketemu sama Muti, mau berterima kasih. Terus aku juga ngerasa aku punya utang ke Akang, ke Muti. Sekarang aku punya rezeki lebih, mau bayar. Hidup saya dan keluarga lain agak susah. Beda jeung baheula mah. Sampai ayeuna mah untuk dahar sapopoe ge susah. Dia dulu tuh minjem buat usaha, ditagih kabur. Sampai ayeuna istri saya gawe di kota kan, balik ke dia seminggu sekali. Buat apa kan? Buat hidup saya bisa terjamin lagi kayak dulu kan. Saya mah akhirnya cuma bisa tergawe di kebun kalau di kampung mah kan. Iya membawa apes ke saya kan. Mending pergi aja lah, Bon. Udah, pergi Kang. Ya udah Kang, Akang tenang dulu, jangan kepancing emosi. Akang kasih tahu di mana keberadaan istri Akang, biar utangnya cepat dibayar. Akang juga punya uang Akang kembali, urusannya sama Teh Lala juga kelar. Saya kasih tahu. Si Muti sekarang kerja di Bank Sumedang. Bank Sumedang. Tapi ingat, jangan sampai ada hal-hal kayak gini lagi. Sok, ayo nama kudu akur lah, baik-baik deh lah. Tadi naga bebaturan atau nah jadi dia sudah. Sok terus pusing ah. Gawe deh. Ya sok. Ya udah. Punten Makasih ya, Kang. Kang ya. Ini kan kita mau ke bank, jam segini kan gue takutnya nanti
udah tutup kan. Mending lu sama Jerry naik motor duluan, lu kesana, lu cek nanti kalau ada informasi lu langsung kabarin kita ya. Oke. Yaudah cepet-cepet deh. Ini udah mau sholat juga, kita mau sholat dulu juga. Yaudah lu duluan ya. Iya, siap. Terus harus jalan aja sekalian ya? Iya, siap. Yaudah kita naik mobil soalnya takut macet juga kan. Biar Una naik motor juga.